Dan untuk selanjutnya marilah kita simak, kita ikuti bersama mau'idhah hasanah yang pada malam hari ini mohon berkah disampaikan oleh beliau Al-Habib Husain bin Alwi bin Aqil dari Probolinggo. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وباجتماع لذكر أسمائه وصفاته وللصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه ولذكر مناقب ولي من أوليائه تتنزل الرحمات والبركات. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد أفضل أهل الأرض والسماوات وعلى آله وأصحابه السادة القادات. اللهم فصل وسلم وعظم وكرم ومجد على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وأفلح المطيعون. معاشر الحبائب والمشايخ وأئمة الخصوصية yang saya hormati dan yang saya muliakan, keluarga besar dari Romo Kiai Sepuh Muhammad Uthman bin Nadi Al-Ishaqi, baik yang dari Jatipurwo Surabaya maupun yang dari Probolinggo. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, keluarga besar putra putri daripada guru kita, mursyid kita, pemberi syafaat kita kelak, yaitu Romo Kiai Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Yang saya muliakan, sahibul bait, sahibul barnamaj, dan sahibul acara Kiai Haji Munir. Yang saya hormati seluruh jamaah al-khidmah,
baik Jamaah Khidmah Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Wabil khusus yang saya selalu banggakan, kaula muda yang insya Allah akan menjadi kebanggaan baginda Rasulullah, yaitu komunitas Kopler. Yang saya hormati para tamu undangan yang tadi sudah disebutkan, yang datang dari jauh-jauh, termasuk yang hadir saat ini teman saya yang saya kenal cukup baik, yang datang dari ujungnya Indonesia, gak tanggung-tanggung terbang dari Merauke hanya untuk menghadiri acara kita ini. Mudah-mudahan keberkahan majelis kita ini akan terus menyertai beliau, Bapak Haji Muhammad Arifin. Yang saya hormati Bapak yang mewakili dari TNI AL tadi, yang sambutannya cukup luar biasa. Kita kalau ada sambutan seorang jenderal dengan diksi-diksi yang seperti itu, adem hati kita. Kita doakan mudah-mudahan Bapak tadi sampai mencapai puncak kemiliterannya. Kalau kita yakin kalau Bapak tadi itu sampai jadi pangap, aman Indonesia. Tidak ada meeting. Hadirin hadirat, pecinta-pecinta majelis zikir, pedamba-pedamba syafaat Rasulullah yang kesemuanya insyaallah diberkahi, diberkati dan dimuliakan oleh Allah. Marilah pada kesempatan yang baik ini, di pertemuan kita yang semoga diridhai dan diberkahi oleh Allah ini, kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah, di mana semata berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, maka di tengah-tengah kesibukan kita menjalankan aktivitas kehidupan ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dengan diayunkan langkah kita, digerakkan hati kita, dihadirkan kita di sebuah forum yang kita yakini akan keberkahannya, forum yang kita yakini merupakan tempat turunnya rahmat dan keberkahan Allah, forum yang kita yakini merupakan tempat turunnya maghfirah Allah. Jadi besar harapan kita kepada Allah, tidaklah kita beranjak meninggalkan majelis ini setelah acara ini selesai kecuali dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, kesalahan-kesalahan kita akan dimaafkan oleh Allah, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini akan dimudahkan oleh Allah. Seluruh penyakit-penyakit kita akan diangkat dan akan disembuhkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tertarik dengan sambutan Bapak TNI tadi itu, yang beliau katakan saya sebenarnya asing terhadap majelis zikir, majelis thariqah, bahwa yang perlu kita sampaikan dan kita garis bawahi supaya Bapak TNI kita itu makin cinta dengan majelis zikir, dan mudah-mudahan bisa bergabung dengan Jamaah Khidmah. Adalah majelis seperti yang saat ini kita hadiri, itu 15 abad yang silam
telah pernah disinggung keberadaannya oleh baginda Rasulullah, serta Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya saat itu akan manfaat, peran serta kontribusi sebuah majelis zikir seperti yang saat ini kita hadiri dalam kehidupan seorang anak manusia. Apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang silam itu, Rasul menyampaikannya dalam sebuah sabdanya, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh a'immatul hadis. Sebuah hadis yang tidak asing bagi orang yang mengenal dunia hadis. Salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Pada bab tentang keutamaan majelis zikir. 15 abad yang silam Rasul mengatakan, majtama'a qaumun, dalam satu riwayat dengan tambahan fi baitin min buyutillah yadhkurunallaha illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul sekelompok masyarakat di mana kumpulnya mereka itu tiada lain adalah untuk berzikir kepada Allah, bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar, bertahlil, dan berselawat dan serta bersalam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan terjadi? Manfaat semacam apa yang akan kita peroleh manakala hal itu kita lakukan? Sabda Rasul, ada 4 faedah, ada 4 manfaat yang akan kita bawa serta pulang sebagai oleh-oleh dari hadirnya kita di majelis-majelis seperti majelis kita malam ini. Lalu Rasul mengurai secara rinci satu persatu dari karunia-karunia dan anugerah-anugerah Allah itu. Yang pertama kata Rasul, haffathumul malaikah. Saat kita hadir di tempat ini, saat kita tenggelam dalam bahtera zikir, saat lisan kita melantunkan la ilaha illallah, saat lidah kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, persis seperti yang saat ini sedang dan telah kita lakukan, maka tanpa kita sadari, nun jauh di sana, di alam malakut, tempat bersemayamnya para malaikat-malaikat rahmat Allah, saat ini, detik ini, Allah memerintahkan kepada para malaikat-malaikatnya tersebut untuk turun ke dunia ini, untuk turun ke bumi planet hunian manusia ini, untuk turun ke negeri kita tercinta Indonesia ini, untuk turun ke provinsi yang kita banggakan ini Jawa Tengah, untuk turun tepatnya ke desa Ngeroto ini, untuk turun lebih tepatnya lagi ke majelis di mana kita sedang hadiri saat ini. Lalu perintah Allah agar malaikat-malaikat itu membentangkan sayapnya
guna mengayomi orang-orang yang hadir di majelis tersebut. Jadi saat ini kalau boleh saya ilustrasikan secara sederhana, kita yang hadir di tempat ini bagaikan anak-anak ayam yang saat induk ayam itu merasa khawatir akan keselamatan anak-anaknya, ia akan membentangkan sayapnya dan akan melindungi anak-anak ayam tersebut. Maka saat ini tanpa kita sadari, kita sedang berada di bawah serep-serep sayap malaikat rahmat Allah. Lalu apa arti sebuah perlindungan Allah melalui malaikat rahmatnya? Kita bangsa manusia adalah memang bangsa yang telah dimuliakan oleh Allah. Laqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak Adam, bangsa manusia. Tapi sebagai manusia, apapun status kita, apapun status sosial kita, apapun strata pendidikan kita, apapun jabatan sosial kita saat ini, kita sebagai makhluk Allah adalah yang telah ditentukan oleh Allah. Wa khuliqal insanu dha'ifah. Adalah manusia itu tatkala Allah ciptakan dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. Siapapun kita, apapun pangkat dan derajat kita, kita adalah makhluk yang lemah. Di antara nilai-nilai kelemahan yang kita miliki adalah bahwa kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita setengah jam ke depan. Bahkan yang setengah jam itu terbilang terlalu lama. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita 5 menit ke depan. Kalau yang akan terjadi, rahmat Allah yang akan menghampiri kehidupan kita, rezeki yang akan datang dalam kehidupan kita, itulah yang kita harapkan. Tapi kalau kemudian yang akan terjadi bala, bencana, petaka, musibah dan hal-hal yang tidak pernah kita harapkan hadir dalam kehidupan kita, kita pun tidak pernah akan dapat menolaknya. Maka arti sebuah perlindungan malaikat rahmat Allah, yang perlindungan itu kita peroleh dan kita dapatkan karena hadirnya kita di majelis zikir, majelis salawat, majelis zikir salihin seperti yang saat ini kita hadiri. Jika yang akan terjadi itu yang akan menimpa diri kita bala, maka bala itu akan tertolak. Jika yang akan terjadi itu musibah dan petaka, musibah dan petaka itu akan tertangkal, dan kesemuanya itu berkat hadirnya kita di majelis-majelis seperti ini. Maka kehidupan kita akan terlindung dari hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Kehidupan kita lebih identik dengan keselamatan dan kesejahteraan. Itu kontribusi yang pertama, sumbangsi yang pertama, peran yang pertama dari sebuah majelis zikir bagi kehidupan seorang anak manusia. Dan kita butuh itu semua. Maka itu artinya kita butuh majelis zikir. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumul malaikah. Sekali lagi Allah perintahkan kepada para malaikat-malaikatnya untuk turun ke majelis kita ini guna menyelimuti orang-orang yang hadir di majelis ini dengan selimut kerahmatan. Maka kemanapun kaki ini melangkah, dimanapun kita berada, yang akan kita temui dan yang akan kita dapati adalah rahmat dan rahmat dan rahmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan terjadi lingkup kehidupan yang syarat dengan rahmat Allah. Di rumah kita akan mendapati rahmat Allah.
Di tempat kita bekerja kita akan mendapati rahmat Allah. Dimanapun kita berada, di situ akan kita dapatkan rahmat Allah. Sekali lagi akan terbentuk lingkup kehidupan yang syarat dan padat dengan rahmat Allah. Bahkan diuraikan oleh ulama lebih detail lagi, dan tatkala nanti kita pulang, rahmat itu akan kita bawa serta pulang sebagai oleh-oleh kita dari hadirnya kita di majelis ini. Dan tatkala kita pulang nanti, saat kita membuka rumah kita, rahmat itu akan menebar seantero rumah kita. Taruhlah semisal pasangan hidup kita selama ini tingkat ketaatannya sebagai istri, tingkat kesolehannya sebagai istri hanya berkadar 50%. Dan seringkali hubungan suami istri itu sering terkendala karena tingkat kepatuhan dan kesolehan istri kita yang hanya berkadar 50%. Maka yakinlah bapak-bapak sekalian, tatkala bapak nanti pulang dan membuka pintu bapak, rahmat ini akan bertebaran seantero rumah bapak. Dan tatkala rahmat ini menerpa dan mengenai istri bapak, yakinlah bahwa istri bapak akan berubah menjadi istri yang tingkat kesolehan dan kepatuhannya bulat menjadi 100%. Demikian pula sebaliknya, jika yang hadir saat ini kaum ibu-ibu saja, kaum bapaknya karena satu dan lain hal berhalangan untuk hadir, maka tatkala rahmat ini ibu bawa serta pulang, dan saat ibu-ibu membuka pintu rumah ibu, rahmat ini akan bertebaran seantero rumah ibu. Dan taruhlah bahwa selama ini suami-suami ibu sering uring-uringan, bahkan sudah terdengar kabar burung bahwa suami ibu akan menduakan ibu. Artinya ibu, bapak-bapak, suami-suami ibu akan menikah lagi. Mungkin dilihat barang sudah lama, pengen ganti yang baru mungkin. Maka yakinlah ibu-ibu sekalian, tatkala ibu pulang dan rahmat ini ibu bawa serta pulang, dan tatkala rahmat ini menerpa dan mengenai suami-suami ibu, maka suami-suami ibu akan berubah menjadi suami-suami yang tingkat kesetiaan sebagai suami menjadi bulat 100%. Bahkan pikiran untuk menduakan ibu dan menikah lagi itu serta merta pupus dari benak dan hati mereka. Demikian pula yang gak amin itu karena ya masih berhasad untuk ya. Demikian pula jika selama ini anak-anak ibu, putra putri ibu, tingkat kepatuhannya sebagai anak dan kesolehannya sebagai anak-anak putra putri hanya berkadar 50%, yakinlah bapak dan ibu sekalian, tatkala nanti bapak pulang dan rahmat ini menerpa anak-anak bapak, putra putri bapak, yakinlah bahwa putra putri bapak akan berubah menjadi putra putri yang tingkat kepatuhan dan kesolehannya bulat menjadi 100%. Sehingga rumah tangga yang sakinah, yang penuh dengan nuansa mawaddah warahmah, suami cinta istri, istri sayang suami, putra putri yang soleh dan solihah akan muncul ke permukaan sebagaimana yang selama ini kita harapkan.
Itu semua berkat kehadiran kita di majelis-majelis semacam ini. Dan itu kontribusi dan peran yang kedua. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah. Sekali lagi Allah perintahkan kepada para malaikat-malaikatnya itu untuk turun ke majelis kita ini guna mengkaruniai dan menganugerahi kepada orang-orang yang hadir saat ini karunia Allah yang luar biasa nilainya, luar biasa mulianya, luar biasa agungnya. Apa itu as-sakinah? Apa itu as-sakinah? Sakinah itu tiada lain adalah ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Hati yang tenang, jiwa yang tentram adalah milik orang-orang yang akrab dengan majelis-majelis zikir. Bukankah dalam hal ini telah dikatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah sajalah ketenangan hati yang permanen itu dapat kita gapai dan kita capai. Jika Bapak ingin kehidupan Bapak tenang menghadapi riak dan gelombang kehidupan ini, maka jawabannya adalah ada di majelis-majelis zikir, ada di majelis-majelis sholawat, ada di majelis-majelis manaqib. Di sana Bapak akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Bapak akan dibekali dengan sakinatullah. Sakinatullah inilah yang akan membuat Bapak tampil beda dari manusia kebanyakan. Bapak akan tampil lebih arif dan bijaksana di dalam menjalankan roda kehidupan ini. Tidak mudah untuk terpicu emosinya. Kenapa? Karena Bapak telah dibekali dengan sakinatullah, dibekali dengan kearifan, dibekali dengan ketenangan jiwa, dibekali dengan nilai-nilai kebijakan. Dan itu semua bukan hasil dari pendidikan, dari bangku kuliah, tapi itu semua kita peroleh dari majelis-majelis zikir. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Sementara kita duduk di tempat ini, sekali lagi tanpa kita sadari bahwa saat ini keberadaan kita di majelis ini sedang dibanggakan oleh Allah. Seraya Allah berfirman di hadapan para malaikat-malaikatnya, wahai malaikatku, lihatlah bangsa manusia, lihatlah masyarakat Jawa Tengah, lihatlah masyarakat Gerobokan dan sekitarnya, lihatlah masyarakat desa Ngeroto saat ini sedang kumpul, sedang guyup. Kumpulnya mereka, guyupnya mereka bukan sedang membicarakan tentang hal-hal keduniaan, tapi kumpulnya mereka dalam rangka berzikir kepadaku dan berselawat kepada nabiku. Wahai para malaikatku, atas gunjingan kepada bangsa manusia yang pernah kalian lakukan, Allah kembali mengingatkan tentang cerita lama. Saat Allah hendak menciptakan manusia, saat itu para malaikat mengatakan, saat Allah mengatakan qala inni ja'ilun fil ardi khalifah, wahai para malaikat-malaikatku, aku bermaksud akan menciptakan khalifah untuk mengatur kehidupan di muka bumiku. Saat itu mengacu kepada kehidupan yang sudah-sudah, para malaikat mengatakan kepada Allah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, akankah Engkau ciptakan manusia, makhluk yang akan hanya membuat keonaran, kerusakan, dan akan menggenangi bumimu dengan genangan darah. Sementara kami bangsa malaikat selalu bertasbih dan mentakdiskan asma-Mu.
Maka Allah ingatkan kembali saat ini kepada para malaikat-malaikat itu. Setelah Allah berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketahuilah wahai para malaikatku, sungguhnya aku adalah zat yang maha mengetahui akan hal-hal yang tidak akan pernah kalian ketahui. Maka Allah katakan, lihatlah bangsa manusia yang pernah kalian gunjing keberadaannya. Ternyata saat ini mereka sedang duduk, kumpul duduk untuk berzikir kepadaku, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, beristighfar. Bukan untuk yang lain. Datang dari jauh-jauh hanya untuk berzikir kepadaku dan berselawat kepada Nabiku Muhammad. Maka wahai para malaikat-malaikatku, aku perintahkan kalian saat ini, detik ini, untuk beristighfar, memohonkan ampun bagi dosa dan kesalahan-kesalahan orang-orang yang hadir di majelis itu. Maka bermiliar malaikat saat ini, detik ini sedang sibuk qomat kamit beristighfar, memohonkan ampun bagi dosa-dosa dan kesalahan kita. Maka besar harapan kita kepada Allah. Tidaklah kita beranjak meninggalkan majelis ini kecuali dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Kesalahan-kesalahan kita akan dimaafkan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian acara ini dirangkai dalam rangka haul Sultanul Aulia Syekh Maulana Abdul Qadir Al-Jailani, dan dirangkai dengan haul dari guru kita, mursyid daripada mursyid kita, yaitu Romo Kiai Sepuh Uthman Muhammad Uthman bin Nadi Al-Ishaqi, yang juga dirangkai dengan haul untuk guru kita, mursyid kita, pembimbing kita, penyelamat kita, penghantar kita sampai kepada syafaat baginda Rasulullah, yaitu almarhum wal maghfur lah Romo Kiai Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Ini benar-benar sebuah keberuntungan bagi kita semua. Saat dalam kehidupan ini kita dikenalkan dengan figur-figur istimewa, figur-figur manusia agung dan mulia, figur-figur manusia yang dalam istilah Al-Quran adalah mereka itu lahum qadamu sidqin inda rabbihim, manusia-manusia yang punya jejak rekam yang luar biasa di sisi Allah. Sementara Allah berfirman untuk manusia-manusia seperti ini, firman Allah dalam surat Yunus, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim, dan berikanlah berita bahagia kepada mereka-mereka yang telah beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh, di antara amal soleh mereka adalah membimbing kita, mengentas kita dari kegelapan kehidupan ini ke jalan yang terang benderang. Dari kita tidak mengenal Allah sampai akhirnya kita mengenal Allah. Dari tadinya kita tidak mengenal siapa itu Rasulullah sampai akhirnya kita mengenal Rasulullah. Dari tadinya kita tidak mengenal zikir sampai akhirnya kita mengenal zikir.
Dari tadinya kita tidak mengenal makna dari sebuah majelis zikir, sampai akhirnya kita mengenal makna dan peran daripada sebuah majelis zikir. Itulah bentuk amal soleh mereka yang Allah katakan sebagai qadama sidqin 'inda rabbihim. Punya jejak rekam yang luar biasa di sisi Allah. Maka untuk mereka, wabasyiril ladzina amanu, sampaikan berita bahagia kepada mereka itu. Kepada siapa? Romo Kiai Muhammad Uthman bin Nadi Al-Ishaqi, dan kepada Romo Kiai Ahmad Asrari Al-Ishaq. Sebuah keberuntungan tatkala Allah kenalkan kita dengan manusia-manusia mulia ini. Mungkin sebagian besar dari kita tidak mengenal figur mereka-mereka itu. Apakah ini akan mengurangi kadar keberkahan mereka daripada orang-orang yang kenal dengan mereka? Jawabannya sama sekali tidak. Bagi orang-orang yang bahkan mungkin belum pernah bertemu dengan almarhum Romo Kiai Ahmad Asrari Al-Ishaqi, baru bergabung mungkin 1 tahun, 2 tahun, atau bergabung setelah beliau wafat, apakah kita tidak punya kesempatan untuk mendapatkan keberkahan beliau, karamah beliau? Jawabnya sama sekali tidak. Hal itu mengacu kepada fatwa seorang ulama besar, yaitu Asy-Syaikh Ahmad bin Uqbah Asy-Syibami Al-Hadrami rahimahullah rahmatal abrar wa askanahu fasiha jannati ma'al akhyar. Seorang ulama besar, Ahmad bin Uqbah, pernah ditanya, hal madadul mayyit aqwa min madadil hayy? Apakah keberkahan, karamah dari seorang wali yang masih hidup itu lebih kuat daripada wali yang telah tiada, yang telah mati? Ditanya seperti itu, Ahmad bin Uqbah Asy-Syibami Al-Hadrami mengatakan, bal madadul mayyit aqwa minal hayy li'annahu fi bisatillah. Ketahuilah wahai fulan, bahwa karamah, keberkahan seorang yang punya kedekatan dengan Allah itu tatkala mereka telah meninggalkan dunia yang fana ini dan mendiami alam barzakh, justru lebih kuat daripada tatkala mereka masih hidup. Kenapa? Karena mereka sekarang ini sedang berada dalam jamuan Allah. Jadi dengan leluasanya mereka akan membagi-bagi, mengambil dari jamuan Allah itu dan akan dibagi-bagikan kepada siapa saja yang meminta keberkahannya. Bahkan perkataan ini diperkuat oleh Imamul Haddad dalam fatwanya yang mengatakan bahwa madadul amwat aqwa min madadil ahya, karena mereka itu tidak lagi terbebani oleh takalifus syariah, karena mereka kini telah tidak terbebani oleh kewajiban-kewajiban syariat. Jadi lebih bisa melayani siapapun yang mengharapkan keberkahan dari mereka. Mereka itu akan lebih fokus dalam alam barzakhnya untuk melayani kita, para muridnya, setelah beliau tiada. Bahkan seorang Abdul Wahab Asy-Sya'rani, tatkala dia menunggu sang guru yang sedang
nazak dan menghadapi kematian, sang murid menangis. Kata gurunya, la tahzan, janganlah engkau bersedih wahai Sya'rani. Ketahuilah, karena kami ini para wali-wali Allah, saat mendiami alam barzakh, kami lebih leluasa untuk melayani kalian wahai para murid. Jadi guru kita, mursyid kita, pembimbing kita, Romo Kiai Ahmad Asrari Al-Ishaqi, dalam alam barzakhnya siap untuk melayani para murid-muridnya dan para orang-orang yang mengharapkan keberkahannya. Dan kita harapkan majelis ini sebagai hamzatul wasl, sarana yang akan menghubungkan diri kita dengan beliau. Dan yang terpenting lagi adalah saat dalam kehidupan ini kita dipertemukan dengan orang-orang hebat seperti Kiai Ahmad Asrari dan Romo Kiai Muhammad Uthman bin Nadi Al-Ishaqi. Ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini sudah masuk dalam skenario Allah sejak dalam azal, sejak dalam alam arwah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dalam sabda beliau 15 abad yang silam, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha i'talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Bahwa tatkala Allah ciptakan ruh-ruh umat manusia, Allah ciptakan ruh-ruh itu secara sekaligus, dan kemudian ruh-ruh itu Allah takdirkan mereka untuk berkoloni-koloni, membangun suatu komunitas-komunitas. Seperti hari ini komunitasnya Kopler misalnya. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika di alam arwah itu kita saling berhadapan, maka insya Allah di alam asbah kita akan dipertemukan. Entah dipertemukan dari jalur nasab, seperti putra-putra beliau, ada Gus Faik, ada Gus Niko, ada Gus Kevin, maupun dari jalur thariqah, seperti yang hadir jamaah khidmah hari ini dan yang tidak hadir. Ini menunjukkan bahwa kita saat di alam arwah satu komunitas dengan beliau dan kita saling berhadapan-hadapan dengan beliau. Kemudian beliau kita jadikan sebagai hamzatul wasl, sebagai perantara dan penyambung kita kepada guru dan orang tua beliau, yaitu Romo Kiai Muhammad Uthman bin Nadi Al-Ishaqi. Untuk kemudian Romo Kiai Muhammad Uthman bin Nadi Al-Ishaqi akan menghantarkan kita melalui guru-guru beliau sampai ke Hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani akan memfasilitasi kita untuk sampai kitanya kepada syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan faktor kebetulan, tapi ini semua sudah masuk dalam skenario Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi dari Bapak yang mewakili TNI AL, baru kali ini, ya takdirnya baru hari ini, tapi alhamdulillah ini menunjukkan bahwa insya Allah saat di alam arwah Bapak masuk dalam komunitas al-khidmah. Maka hari ini Bapak telah bergabung dengan jamaah al-khidmah, dan dengan melalui jamaah ini Bapak akan dikenalkan siapa itu almarhum Romo Kiai Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Untuk kemudian kita sama-sama
menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi majelis kita ini luar biasa nilainya, luar biasa kontribusinya, dan luar biasa sumbangsihnya serta perannya untuk kehidupan kita. Maka tatkala di tengah-tengah kesibukan kita menjalankan aktivitas kehidupan ini, kita masih diizinkan dan diperkenankan oleh Allah untuk hadir, itu karena Allah menghendaki untuk diri kita kebaikan-kebaikan. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapapun orangnya yang dikehendaki oleh Allah kebaikan untuk dirinya, maka ia akan diberikan kesempatan untuk memahami akan nilai-nilai agamanya. Maka melalui forum ini kita akan lebih mengenal nilai-nilai agama kita, insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan majelis ini akan menjadi saksi kelak di hari kesaksian bahwa kita adalah pecinta-pecinta para aulia, dan kita adalah pedamba-pedamba syafaat mereka, dan puncaknya adalah kita pedamba-pedamba syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya besar harapan kita, mudah-mudahan sebagaimana kita diperkenalkan oleh masyayikh kita Romo Kiai Ahmad Asrari Al-Ishaqi dan Romo Kiai Muhammad Uthman bin Nadi Al-Ishaqi, insyaallah kita akan dikumpulkan di alam barzakh bersama mereka, dan tatkala dibangkitkan oleh Allah kita akan dikumpulkan bersama mereka di alam mahsyar, dan untuk menuntun kita sampai kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ila kira yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi sumber ilmu yang barakah dan bermanfaat, dan harapannya seiring dengan bertambahnya ilmu akan bertambah pula nilai-nilai keislaman, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.